selamat datang di Well Shared Fest 2021. Terima kasih sudah hadir pada sesi kali ini. Perkenalkan, saya Joshua Agusta, selaku Director dari Mandiri Capital Indonesia. Di sesi kali ini saya akan membahas mengenai mendapatkan modal usaha bagi bisnis pemula. Jadi pada sesi kali ini yang akan saya sampaikan dan tujuan dari sesi ini adalah pertama-tama supaya teman-teman semua di sini bisa mendapatkan semacam inspirasi dan juga ide mengenai bagaimana mendanai perusahaan yang ingin didirikan oleh rekan-rekan sekalian. Kemudian yang kedua adalah getting yourselves in the game gitu ya, karena investment game ini atau startup ini merupakan sebuah game di mana teman-teman harus punya presence di dalamnya dan ada certain requirements untuk teman-teman semua supaya bisa punya presence dan juga bisa compete di industri ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hopefully bisa membantu rekan-rekan semua untuk secure meeting pertama dengan venture capital atau perusahaan modal ventura. Dan yang keempat, setelah secure meeting dengan visinya, hopefully bisa mengerti sedikit apa yang ingin didengar oleh para pemodal ventura tersebut. 4 hal ini kira-kira yang hopefully bisa teman-teman dapatkan setelah sesi ini selesai. Jadi sebelum pitching, sebelum memperkenalkan usaha atau perusahaan teman-teman semua ke investor gitu ya, ada baiknya teman-teman atau rekan-rekan figure out 3 hal dan tanyakan sendiri 3 hal ini gitu. Jadi yang pertama-tama, kenapa rekan-rekan semua memilih untuk memulai sebuah perusahaan atau memulai sebuah startup gitu ya. Yang kedua, mengapa teman-teman perlu fundraising gitu ya. Kenapa nggak dari uang sendiri for example. Dan yang ketiga, kenapa harus fundraising atau melakukan pendanaan atau minta pendanaan ke pemodal ventura atau venture capital. 3 hal ini. Yang pertama gitu, jadi sebelum kita mulai perlu diketahui bahwa entrepreneurship atau kewirausahaan itu sebuah perjalanan yang sangat lonely gitu ya. Jadi teman-teman ngelakuin sesuatu yang mungkin banyak orang nggak pengen lakuin gitu. Ini lonely, akan banyak sekali orang-orang yang di sekeliling rekan-rekan semua yang tadinya mungkin bisa dibilang teman, yang mungkin keluarganya teman-teman akan against planning ini. Kenapa? Karena menjadi entrepreneur itu definitely penuh risiko ya. Risikonya sangat tinggi walaupun punya potensi untuk memiliki outcome yang sangat besar atau reward yang sangat besar di akhir nanti. Cuman perjalanannya itu sangat berliku-liku dan sangat lonely gitu. Jadi kalau misalnya mentalnya belum siap, ibaratnya seperti itu, belum siap untuk sendirian, belum siap untuk lonely, sebaiknya jangan mulai gitu. Karena it's a very very difficult thing to do dan kemungkinan suksesnya again juga sangat kecil gitu. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan even sebelum memulai sebuah usaha atau sebuah kewirausahaan gitu ya. Dan kemudian kenapa sih mau mulai sebuah perusahaan gitu? Mulai sesuatu kan nggak harus langsung bentuk perusahaan gitu ya. Harus bisa diawali dengan project dulu, misalnya project sampingan atau semacamnya. Kenapa ini harus dijadikan sebuah bentuk perusahaan? Itu juga mungkin perlu dipertimbangkan sebelum even mulai perusahaannya gitu. Biasanya 4 hal ini nih yang dicari oleh pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha muda gitu ya. Financial outcome, impact, lifestyle, dan juga kontrol gitu. Mereka berpikir bahwa ya for example kalau misalnya mulai usaha sendiri, financial outcome-nya, uangnya lebih besar, lebih cepat kaya gitu ya. Punya impact yang sangat besar gitu ya ke lingkungan, ke kehidupan sosial dan sebagainya. Lifestyle, glamorous, keren. Teman-temannya banyak yang high profile gitu lah ya, kenal sama artis dan sebagainya, misalnya kayak gitu. Kemudian kontrol, bahwa kita yang punya shots, kita yang punya hak untuk memutuskan segala sesuatu gitu ya. Padahal sebenarnya if you ask mungkin startup founder atau pengusaha yang sukses gitu ya, atau mungkin baru mulai gitu yang lagi bertumbuh-tumbuhnya, financial outcome sebenarnya ya of course mereka bisa making a lot of money, tapi satu itu nggak bisa didapatkan dengan cara instan gitu ya, perlu waktu untuk bisa sampai kaya gitu, untuk bisa sampai akhirnya bisa cash out dari perusahaannya. Dan juga kalau misalnya ada pilihan lain sebenarnya nggak harus jadi entrepreneur untuk bisa mendapatkan a big financial outcome ini.
join ke established companies yang ngasih istilahnya employee stock options juga merupakan salah satu opsi gitu. Misalnya join ke company yang sudah didanain kayak beberapa ratus juta US dollar gitu sebagai mungkin salah satu petingginya di sana, level VP atau level director misalnya. Mereka biasanya akan memberikan kayak semacam stock options, jadi kepemilikan saham walaupun kecil gitu ya. Dan at the end of the day, kalau misalnya mereka nanti exit gitu, kita juga bisa dapat bagian karena kita merupakan owner juga dari perusahaan tersebut. Saham gratis lah ibaratnya dikasih gitu ya dari perusahaan startup yang kita join. Jadi sebenarnya nggak harus mulai sendiri gitu kalau misalnya goalnya adalah financial outcome. Nah kemudian kedua impact gitu ya. Get leverage dari impact, kerjain sesuatu yang bermakna untuk masyarakat dan sebagainya. Sebenarnya if you are part of something yang udah jalan pun, impact ini juga bisa sense of memberikan impact ini juga bisa didapatkan gitu. Especially kalau misalnya produknya atau perusahaan yang teman-teman join ini memang fokusnya di impact gitu ya, rather than the profit. Lifestyle ya glamorous kesannya gitu ya, tapi sebenarnya it's a lot of stress gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa bikin kita mungkin work over the weekend, work overtime in daily basis gitu ya. Elon Musk pernah bilang dia kerja 1 minggu 100 jam gitu, which is not for everyone, and saya sendiri juga nggak ngerekomendasiin gitu. Cuman ada kemungkinan hal-hal seperti itu yang harus dilewatin kalau misalnya teman-teman mau jadi entrepreneur gitu. Kemudian kontrol, katanya bisa memutuskan segala sesuatunya gitu ya, tapi sebenarnya ya entrepreneurs itu punya everyone else as their boss. Karyawan tanda kutip bosnya mereka gitu ya, karena mau nggak mau gajinya mesti dipikirin tiap bulan, tiap tahun gitu ya. Kalau misalnya dananya udah mau habis, hal pertama yang mesti dipikirin adalah gimana caranya dapat pinjaman buat bayar gaji, pasti kan gitu. Kemudian shareholder definitely gitu. Ada bosnya lagi nih ternyata. Kita bukan bosnya, ada bosnya lagi. Belum lagi kalau misalnya company-nya udah gede gitu. Ada hal-hal lain seperti for example public gitu ya. Kalau misalnya ternyata punya perusahaan sudah segede Gojek gitu ya, CEO-nya Gojek mesti mikirin public perception juga gitu. Tentang bagaimana mereka nge-treat drivernya, apakah drivernya benar-benar dibayar dengan layak dan sebagainya gitu. Itu hal yang nggak gampang gitu ya, dan itu sebenarnya bisa dibilang ya extra burden juga buat teman-teman dan juga buat buat entrepreneur gitu, hal-hal seperti itu. So you're not necessarily calling the shot juga eventually, karena banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan. Nah kemudian yang kedua, kenapa sih harus fundraising gitu ya? Jadi mungkin perlu diingat bahwa sekarang ini fundraising ini sangat-sangat di-celebrate, sangat-sangat dirayakan gitu ya. Kalau ada startup bisa fundraising, dianggap startupnya sukses gitu. Ya, one of the way cara kita measure seperti itu, tapi that's not all gitu ya. Itu yang perlu diingat. Karena at the end of the day, fundraising, baik itu debt ataupun equity, itu sebenarnya bisa dibilang bentuk liabilities gitu ya, kewajiban. Jadi at the end of the day, semua yang sudah berhasil fundraising tadi punya kewajiban tertentu terhadap mereka yang sudah memberikan funding tersebut kepada investornya atau kepada krediturnya gitu kalau misalnya mereka ambilnya debt gitu ya. Dan liabilities meaning teman-teman sebagai entrepreneur punya extra pressure meaning extra stress, extra load gitu yang harus dipikirin. At the end of dan in the worst case scenario ada banyak juga entrepreneur di Indonesia yang sudah fundraising gitu karena fundraisingnya banyak. Nilai exitnya tidak seberapa gitu ya, akhirnya mereka waktu mau jual sahamnya mereka nggak dapat apa-apa. Itu ada skenario juga seperti itu gitu. Jadi nggak serta-merta setelah fundraising akhirnya hidupnya menjadi lebih sejahtera gitu, nggak juga. Ada pressure untuk nge-raise fund lagi di round berikutnya yang lebih besar, dan juga paling penting exit gitu ya, exit dengan nilai yang cukup besar yang bisa bayar semua investornya termasuk teman-teman semua sebagai entrepreneur, sebagai pemilik usaha gitu ya, salah satu shareholdernya juga. Mungkin salah satu upside-nya adalah perusahaan yang teman-teman dirikan bisa grow lebih cepat gitu ya. Itu upside-nya karena kita memiliki leverage gitu ya dari dana yang kita dapatkan dari third party, baik itu debt ataupun equity. Tapi sebenarnya perlu dipikirin juga apakah teman-teman mau grow cepat atau enggak gitu. Karena grow pelan, punya bisnis yang mungkin sizable atau kecil atau medium size aja, nggak usah segede
dan growth-nya secepat for example the usual suspects-nya kita, ada Tokopedia, ada Gojek, the Bukalapak, the Grab and segala macem, itu juga nggak salah sebenarnya. Ya for example punya let's say punya warung pecel lele gitu ya, ngasilin 300, 400, 500 juta setahun, ya nggak salah juga sih sebenarnya gitu ya. Tinggal sebenarnya mau ke arah mana nih. Of course kalau misalnya grow lebih cepat, tadi extra pressure, extra stress gitu. Ada certain amount, kalau misalnya hanya ingin settle di angka tertentu saja, mungkin stresnya bisa dikurangin. Nah, path mana yang mau dipilih nih oleh teman-teman di dalam entrepreneurship journey-nya. Itu perlu dipertimbangkan banget, even sebelum memulai bisnisnya gitu. And then yang ketiga, kenapa sih harus fundraising dari venture capital gitu. Nggak semua bisnis itu cocok dan nggak cocok untuk di-invest oleh VC, first of all. Dan juga VC itu belum tentu tipe investor yang paling bagus untuk bisnisnya yang ingin teman-teman dirikan. Gitu. Jadi mungkin sedikit story mengenai venture capital. Jadi venture capital itu kan sebenarnya bukan orang yang punya uang ya. Mereka itu fund manager gitu. Jadi mereka itu sebenarnya manage uangnya orang lain. Orang yang kaya lah, basically high net worth individuals, bisa korporasi, bisa institution seperti IFC gitu misalnya ya, ada institusinya UN dan sebagainya. Dana pensiun, biasanya kalau venture capital di US uangnya dari dana pensiun gitu ya. Jadi mereka manage uang seperti itu dan mereka itu invest ke aset class istilahnya. Jadi aset class ini maksudnya adalah, for example saham is an asset class, reksadana is an asset class gitu ya. Property is an asset class. Company atau startup itu aset class spesialisasinya dari pemodal ventura atau venture capital gitu. Mereka itu invest ke aset class yang sangat-sangat berisiko, sangat tinggi risikonya. Tadi kita udah ngomong di awal ya bahwa mendirikan usaha itu risikonya tinggi banget, tapi memang very very rewarding at the end of the day gitu. Dari even termasuk dari segi economics-nya, dari segi keuntungannya gitu, sangat besar. Kalau misalnya invest di saham mungkin tiap tahun kalau bagus ya bisa 20-50% keuntungannya. Kalau venture capital mungkin dalam 1 tahun bisa 2 kali lipat gitu, 2 kalinya saham. Tapi definitely high risk, high return gitu ya. Kalau misalnya returnnya makin tinggi, risknya makin tinggi juga. Nah venture capital ini kalau misalnya cara mereka, kalau teman-teman mereka kan investnya ke high risk asset classes semua nih. Jadi mereka nggak mungkin cuma invest di satu, mereka akan invest ke banyak startup, nggak mungkin cuma satu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mereka sudah diversify ke banyak startup ini, mereka yang eventually mati gitu ya, eventually gagal, ya udah visi ini nggak akan terlalu, ibaratnya nggak akan terlalu bother ya. Mungkin ada beberapa visi yang mungkin lebih hands on daripada yang lain, tapi kalau at the end of the day tutup gitu ya. Jangan pernah berharap bahwa visi ini akan care sama bisnisnya teman-teman yang tutup gitu. Buat visi, ada satu bisnis atau satu startup portfolio mereka yang tutup is one of the, ibaratnya, risiko pekerjaannya mereka gitu, occupational hazard aja gitu. Dan semua investornya visi tersebut tahu. Karena the way visi business is done, mereka dari 10 investment, mereka cuma butuh 1 yang super sukses gitu. Yang lainnya mati pun mereka nggak ada masalah gitu. Jadi they're not the people yang akan paling pertama ngebantuin teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman susah. First of all itu perlu diketahuin dulu gitu. Dan itu bukan karena visinya jahat atau apa, tapi itu memang model bisnis mereka seperti itu. Model bisnisnya venture capital, at least venture capital kebanyakan gitu. Ada yang lebih hands on, ada yang lebih mungkin lebih ngasih advice yang lebih bermakna, sering ngasih bisnis yang mungkin valuable gitu ya. Tapi secara general model bisnisnya venture capital seperti itu gitu. Jadi itu perlu diketahuin sebelum minta uang ke VC gitu ya. That's the first. And then the second one, it's actually kalau kita ngomongin source of capital kan kita mesti ngomongin namanya cost of fund gitu ya. Cost of fund dari VC itu ngambil equity investments, any equity investment sebenarnya itu mahal. Pasti lebih mahal daripada cost of debt gitu. Karena kita akan nukar dengan equity dan equity-nya itu biasanya diminta sama VC, especially kalau baru mulai gitu ya, belum ada apa-apa, lumayan gede. Dan karena teman-teman tadi masih high risk, VC semuanya pasti akan minta istilahnya terms yang bisa menyelamatkan mereka kalau misalnya teman-teman kenapa-kenapa
Jadi for example ada real case gitu, ibaratnya satu startup minta funding ke VC, basically ada istilahnya liquidation preference. Kalau misalnya perusahaannya tutup, perusahaan ini mesti ngebalikin uang sejumlah yang diinvest oleh VC-nya gitu. Ada kayak terms atau pasal protection seperti itu. Dan itu wajar di di iklim investment VC gitu ya, karena memang high risk gitu. Dan teman-teman masih early meaning bargaining power-nya untuk minta terms yang menguntungkan untuk teman-teman belum terlalu tinggi dan VC pegang kendali gitu ya. Jadi sangat mahal ibaratnya kalau kita mau jual equity-nya kita ke venture capital. Itu yang kedua. Dan yang ketiga mungkin ada upside-nya sedikit minta uang ke venture capital. Ya mereka patient katanya. Kebanyakan at least venture capital ngeklaimnya mereka patient. Jadi teman-teman bakar uang di awal nggak apa-apa, uangnya nggak balik dalam waktu 1 tahun pertama, 2 tahun pertama tergantung bisnisnya teman-teman, mereka masih nggak apa-apa gitu ya. Yang penting at the end of the day perusahaannya bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi gitu, berkali-kali lipat dari nilai investmentnya. Tapi again ini nggak semua VC kayak gitu ya. Mereka mungkin klaim mereka patient tapi not necessarily at the end of the day. Jadi di dalam di dalam mengakses VC yang akan invest juga penting tuh untuk untuk teman-teman mengetahui visinya ini sebenarnya cukup patient atau enggak gitu sih. Oke. Let's move on to the next. Jadi di dalam financing perusahaan, VC itu tidak hanya investor tipe investor yang available untuk early stage startups gitu ya. Alternatifnya apa aja dan kalau misalnya nggak ke VC? Dari tadi kan ya, there's the risk minta ke VC. Oke, alternatifnya apa gitu kan ya. Yang paling aman sebenarnya buat early stage startups, buat teman-teman yang baru mau mulai, benar-benar baru mau mulai ya, itu definitely friends and families gitu ya. Minta ke papa mama, orang tua, definitely ke om, tante, ke teman-teman dekat, whatever you, yang punya uang gitu. Dan jumlahnya memang mungkin nggak akan terlalu besar, mungkin puluhan ribu ya maksimal ratusan ribu US dollar lah. Paling 100 ribu, 200 ribu US dollar. Mungkin. Biasanya tuh jumlahnya untuk angel investors, friends and families tuh kira-kira segituan. To start with. Kemudian yang kedua, bank loan. Definitely dengan collateral. Kalau teman-teman punya aset, punya mobil, punya punya property, punya rumah atau apartemen gitu ya. Itu bisa dijadiin collateral untuk minta bank loan. Ada juga yang ketiga, peer-to-peer lending. Itu juga bisa dieksplor gitu ya, untuk pendanaan usaha gitu. Mungkin bukan untuk benar-benar baru mulai kalau peer to peer, tapi lebih ke arah for example ngatur cash flow perusahaan. Itu banyak startup even juga yang sekarang pakai peer to peer lending companies untuk sebagai salah satu sumber financing perusahaan mereka. Kenapa 3 ini jadi alternatif? Mereka ini lebih tanda kutip murah ya untuk early stage startups. Tadi kita ngomong istilahnya cost of capital. Cost of capital dari tiga alternatif ini definitely jauh lebih murah dibandingkan dengan kita harus nuker equity di awal gitu. Friends and families definitely misalnya pun ada bunga, pasti bunganya kecil banget. Most likely nggak akan dikasih bunga, yang penting uangnya balik gitu kan ya dalam jangka waktu tertentu. So it's it's very very cheap source of fund. Bank loan kita tahu ya rate-nya mungkin sekarang di 12-13%, mungkin agak turun sedikit karena BI rate lagi turun. Peer-to-peer lending companies mungkin di 13-15%, which is still cheaper daripada harus ke equity financing seperti ke VC. Nah, kalau misalnya pun teman-teman harus atau tetap kekeh pengen minta uang ke VC gitu ya, mungkin perlu diperhatikan beberapa checklist ini gitu. Jadi yang pertama, tipe bisnisnya teman-teman itu cash flow-nya nggak ada atau hanya sedikit di dalam 12-24 bulan pertama gitu. Karena again, in our opinion, kalau misalnya dalam 12-24 bulan sudah punya cash flow yang bagus, sebenarnya nggak terlalu penting minta uang ke VC. Ada cheaper source of fund gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar diperlukan baru minta uang ke VC gitu ya. Nah itu biasanya yang 12-24 bulan pertama nggak ada cash flow sama sekali. Dan yang kedua, punya ide dengan validation yang cukup kuat. Validasi ini dari segi business model, dari segi dari segi produk, dan juga dari segi customer atau market gitu. 3 hal ini dan harus bisa dibuktikan dengan poin yang ketiga gitu ya. Harus bisa dibuktikan secara kuantitatif.
ini a stronger case buat minta uang ke VC atau buat fundraising ke VC. Dan yang terakhir, kalau bisa sebisa mungkin udah taruh uang sendiri dari uangnya teman-teman sendiri ke dalam perusahaannya yang ingin didirikan. Jadi jangan cuma modal ide saja tapi nggak ada modal uangnya. Sebisa mungkin VC pengen lihat skin in the game dari dari teman-teman semua yang entrepreneur seperti apa dan sejauh apa gitu. Ada nggak sih tapi di luar ini yang tiba-tiba ya ya minta tanpa perlu validasi, produknya belum ada, bisa dapat, ada jawabannya. Tapi pernah ada beberapa startup founder yang mungkin belum bikin apa-apa, baru idea saja sudah didanain. Cuman itu very very rare case ya, jadi sangat-sangat langka yang kayak gitu. Biasanya dia former entrepreneur, jadi udah sukses di startup sebelumnya, udah exit, udah ngasilin jutaan dolar gitu buat investor-investornya, dia bikin startup berikutnya, nah itu baru bisa tuh, biasanya baru ide udah dapat pendanaan. Jadi case-nya sangat-sangat sedikit jumlahnya. Jadi jangan pernah berpatokan sama yang seperti itu. Gitu.